Kita sebagai duta, harapannya bahwa kita jangan sebagai motor. Kalau motor butuh minyaknya banyak, gajinya sedikit. Sebagai fasilitator saja, sebagai fasilitator di desa, bagaimana desa itu bisa lebih banyak maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, hari pasti fotonya foto kelompok 3 pokoknya. Siapa kita? Tadi kita mana dia? Ini dia. nanti akan kelihatan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Berapa anggaran kegiatan yang ada dalam RKPDes untuk desa cerdas. Kalau ada temuan, maka kasus-kasus yang terjadi pada modul itu harus segera dilaporkan dan dicari penyelesaiannya. Ya, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi yang pertama. Kalau lomba PKK itu masuk kan? Di masyarakat cerdas. Itu perempuan cerdas. Iya, lomba PKK. Halo. Biarin aja satu. Halo. Hai. Masih semangat? Semangat. Yang nggak semangat pulang aja lah, ya. Belum dapat ongkos. Baik, teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kajian kami terhadap dokumen RKPDes tahun anggaran 2022 yang dimiliki oleh Desa Warga Kerta Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat. Ini ada beberapa yang kita anggap termasuk menjadi fokus desa tersebut untuk melaksanakan kegiatan desa cerdas. Di antaranya adalah yang pertama, desa ini sedang merencanakan terkait dengan smart government atau tata kelola cerdas, yakni pengadaan aplikasi Sidewa, Sistem Informasi Kependudukan Desa Warga Kerta, ya, dengan total anggaran di angka 7 juta. Nah, kita anggap pengadaan aplikasi ini termasuk menjadi bagian daripada tata kelola cerdas. Kemudian yang kedua, ada pula sistem SIBUMDes, ya, sistem informasi BUMDes terkait dengan proses ekosistem ekonomi digital di tingkatan desa. Maka kita kategorikan bahwa SIBUMDes ini masuk menjadi implementasi pilar smart ekonomi cerdas dengan total anggaran di angka 7 juta. Dan yang menarik kami sampaikan bahwa pembuatan aplikasi ini dibuat oleh kader digital. Ya, tepuk tangan kader digital. Berdasarkan bimbingan daripada Duta Digital. Ini si Kang Eris Jam-Jam yang dari Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang ketiga terkait dengan mobil listrik, mobilitas cerdas, ya. Mobilitas cerdas ini Desa Warga Kerta membuat tentang infrastruktur WiFi desa, ya, terkait dengan pengadaan jaringan dan lain-lain, ya, infrastrukturnya. Dengan total anggaran 48.365.000, ya. Kita masukkan infrastruktur WiFi desa ini mobilitas cerdas. Kemudian yang terakhir ada rumah desa sehat kaitan dengan infrastruktur. Kita tahu bahwa dalam implementasi hidup cerdas itu ada salah satu poinnya adalah pendidikan dan kesehatan. Karena ini rumah desa sehat, maka kita masukkan menjadi bagian daripada implementasi kesehatan di poin hidup cerdas dengan total anggaran di angka 30 juta. Maka berdasarkan pengamatan kami di RKPDes tahun 2022, Desa Warga Kerta mengimplementasikan sebanyak 4 pilar desa cerdas, dan ini masuk di perubahan.
Iya. Bagi kami ini salah satu keberhasilan pendampingan duta digital Kang Eris Jamjam di Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Mantap. Bayangkan dari total anggaran dana desa APBDes ya sebesar 2M lebih itu, Kang Eris Jamjam dari Kabupaten Tasikmalaya ini mampu mengadvokasi kebijakan anggaran dana desa sebesar 92.365.000, 4,54%. Dan ini tidak bisa kita lakukan sepertinya ya. Baik, itu saja barangkali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan RKP. Kebetulan untuk RKP yang kami bahas ini adalah menjadi desa lokus saya, yaitu Desa Bombanon, Kecamatan Manto, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ini RKP ini masih berupa rancangan RKP tahun 2023 karena belum ada penetapan. Nah, jadi setelah kami diskusi, yang kegiatan itu yang termasuk dalam 6 pilar desa cerdas. Pertama itu tata kelola cerdas. Menurut diskusi kami itu masuk dalam pengembangan sistem informasi desa dengan anggaran sebesar 60.060.000 rupiah. Ya, terus yang kedua untuk ekonomi cerdas. Pertama itu peningkatan produksi tanaman pangan dengan anggaran sebesar 27 juta rupiah. Terus yang kedua peningkatan BUMDes dengan anggaran 5.925.000 rupiah. Terus selanjutnya modal BUMDes dengan anggaran sebesar 19.109.000 rupiah. Nah, untuk pilar selanjutnya yaitu masyarakat cerdas, itu kegiatan berupa penyelenggaraan pembangunan perpustakaan desa dengan anggaran sebesar 20.765.000 rupiah. Nah, untuk pilar selanjutnya lingkungan cerdas itu ada pembangunan flat decker atau gorong-gorong, maksudnya sini pembangunan jembatan dengan pinggirannya itu got, berupa got dengan anggaran sebesar 21.428.000 rupiah. Nah, untuk saya pindah kemarin dulu kehidupan cerdas, pilar kehidupan cerdas di sini ada banyak kegiatan berupa satu itu pembangunan PAUD atau TK sebesar 21.110.000 rupiah, terus kegiatan stunting dengan anggaran sebesar 2.700.000 rupiah, terus yang ketiga kegiatan penyuluhan atau pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan dengan anggaran sebesar 9.660.000 rupiah. Kegiatan selanjutnya kegiatan posyandu dengan anggaran sebesar 67.500.000 rupiah, dan yang kegiatan terakhir yang termasuk dalam pilar kehidupan cerdas yaitu pembinaan lembaga adat dengan anggaran sebesar 37.500.000 rupiah. Nah, untuk mobilitas cerdas di sini kami sudah perhatikan sebaik-baiknya, tidak ada dalam kegiatan RKP masuk dalam 6 pilar desa cerdas. Untuk total anggaran dalam RKP itu sebesar 1.197.707.800 rupiah. Nah, untuk besar anggaran yang masuk dalam kegiatan desa cerdas yaitu sebesar 200.203.000 rupiah atau dengan persentase sebesar 18%. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan luar biasa. Desa Kudu Ganti, 5 Kota Timur, Padang Pariaman, sumber dana anggaran dana desa. Di sini kita ada 5 pilar yang kita identifikasi sebagai bagian dari bisa dimasukkan ke dalam program desa cerdas. Yang pertama hidup cerdas, pelatihan silek 20 juta, pelatihan tari piring 20 juta, RDS rumah desa sehat 10 juta, posyandu 40 juta, wirid nagari 5 juta. Kenapa pelatihan ini masuk hidup cerdas? Karena lebih kepada pembangunan sosial kultur, bukan keterampilan. Lalu ekonomi cerdas, di sini ada pembentukan koperasi mandiri 100 juta, pelatihan bengkel, pelatihan tata boga, pelatihan bengkel 5 juta, pelatihan tata boga 15 juta. Kenapa ini juga tidak masuk ke dalam masyarakat cerdas? Karena ada komponen pelatih. Karena di sini lebih kepada peningkatan produktivitas. Pelatihannya lebih kepada peningkatan produktivitas, makanya dimasukkan ke dalam ekonomi cerdas. Lalu ada tata kelola cerdas, sosialisasi capaian 6 juta, peningkatan kapasitas BAMUS 2,5 juta, peningkatan kapasitas
ini teh apa namanya, perangkat desa sebanyak 4 juta. Lalu ada masyarakat cerdas yaitu pemberian beasiswa sebesar 25 juta. Lalu ada lingkungan cerdas berupa pelayanan tanggap darurat bencana sebanyak 16.543.160 rupiah. Total anggarannya itu adalah 1,9 M, dan total anggaran untuk desa cerdas ini sebesar 269.043.160, sehingga kalau dipersentase menjadi 13,8% total anggarannya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita. Desa kita di RKPD tahun 2023 mendatang gitu. Dari Nagari Tobogadang Timur sesuai 6 pilar desa cerdas. Yang pertama di Smart Mobility. Smart Mobility itu ada revitalisasi irigasi untuk pertanian, totalnya sebesar 200 juta. Kemudian ada di pembuatan irigasi, totalnya 80 juta. Nah itu kan akan berdampak terhadap pertanian, infrastruktur dengan total 287 juta. Yang kedua yaitu di Smart Living atau kehidupan cerdas, ada beasiswa yang berprestasi dari mulai tingkatan SD sampai SMA. Itu totalnya ada 15 juta. Kemudian ada ujian paket ABC, itu untuk lompatan-lompatan pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai atas. Itu totalnya ada 10 juta. Kemudian ada pembangunan gedung tempat pendidikan Al-Quran atau pendidikan anak, itu masuk di kehidupan cerdas dengan total 350 juta. Kemudian pelengkapan alat medis posyandu itu totalnya 10 juta. Terus PMT ibu hamil itu masuk di kehidupan, totalnya 5 juta. Ini 350 juta. Kemudian jamban sehat. Jamban sehat itu kalau kemarin dibahas ada ODF, ini totalnya 100 juta. Kemudian ini masuk ke sini ya, Smart Living ya. Perlengkapan baju Tambuat Raja atau itu masuknya di kebudayaan kehidupan, itu totalnya 10 juta. Renovasi lapang futsal itu untuk kehidupan juga olahraga 15 juta. Kemudian renovasi lapang badminton itu 15 juta. Jadi total dari Smart Living itu udah 430 juta. Kemudian ada di Smart People itu ada sanggar seni. Sanggar seni itu pelatihan menari khas adat budaya, itu totalnya 10 juta. Kemudian ada lomba persambahan atau lomba budaya di tingkat nagari, itu ada pelatihan menggambar, ada pelatihan pandai, ada pelatihan tata rias. Itu totalnya dari 8 juta, 7 juta sama 15 juta. Kemudian ada di Smart Environment, yaitu pengadaan mesin pompa pengairan sawah. Itu kan masuk ke salah satu pilar desa cerdas. Yang kemudian di Smart Economy, itu ada sarana prasarana pembangunan embung Ambio Taranta Panjang, totalnya 350 juta. Nah ini akan masuk kepada ekonomi karena dari embung ini kedepannya akan menjadi sebuah sektor wisata. Nah, yang selanjutnya itu pengadaan mesin penggiling jagung. Nah, jadi dari hasil bumi, hasil pertanian itu langsung digiling oleh pemerintah desa dan warga sekitaran desa, tentunya dibantu oleh dana desa. Nah, terakhir itu pengadaan mesin pompa pengairan sawah.
karena ada jarak mungkin sehingga ada efektivitas yang harus ditingkatkan, yaitu totalnya 20 juta. Nah, dari 6 pilar itu di desa di Nagari Toboga Adong Timur ini sesuai dari 6 pilar desa, yaitu ada 5 pilar yang diperkuat dan yang smart government itu dikosongkan, belum ada karena mungkin tidak menjadi target sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Ini totalnya dari semua anggaran dana desa dari 1,4 M ini ada dialokasikan sekitar 432, tapi tadi ada yang nggak masuk. Jadi saya kira kalau dihitung sekitar 50% ya masuk deh. Kalau tadi yang nggak masuk itu dikurangin. Berarti dari 1,4 M berarti ada 30,8% dana desa yang disukses, yang untuk mensukseskan program Desa Cerdas. Terima kasih. Hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 4 Tidak masuk. menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mobilitas cerdas. Di sini ada penyelenggaraan informasi publik desa. Terus yang kedua, ke tata kelola cerdas, ini ke arah good government, pemetaan analisis kemiskinan, fintech kepala desa, penyusunan dan pemutakhiran profil desa, terus kepada smart human ya, pembinaan PKK, pembinaan Karang Taruna, pemberian peralatan tenun, pemberian peralatan rabana atau hadroh ya, terus pemberian bantuan mobiliar. Lanjut kepada lingkungan cerdas, pemeliharaan prasarana jalan desa, gorong-gorong, selokan dan lain-lain, pembangunan dan pemeliharaan talut atau drainase. Lanjut kepada hidup cerdas, penyelenggaraan PAUD, dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi, penyelenggaraan pos kesehatan atau polides, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pengolahan advokasi pencegahan stunting, ekonomi cerdas, pembangunan dan rehabilitas jalan usaha tani. Nah, dari rangkaian ini alokasi dana desa di desa Tumpapa Indah, alokasi 2,989.021.127 juta rupiah ya, lihat. Jadi 2.989.021. Nah, ini jadi total alokasi ini 1.133.100.000. Nah, artinya ini lebih daripada 50%. Luar biasa. Dan alhamdulillah materi ini bisa selesai. Artinya Bapak Ibu sudah mengenal apa tugas yang akan dilakukan di tingkat lapangan. Jadi tidak perlu berpikir panjang, tinggal pelajari IoT-nya,
di modul 4 nanti itu betul-betul diperhatikan. Kalau bisa minta kelas tambahan kepada Mr. Joe. Beliau luar biasa, IoT-nya baik sekali. Dan teman-teman duta minta nomornya beliau ke panitia. Kalau saya tidak berani meng-share nomor beliau karena beliau bilang jangan di-share nomor saya, nanti bahaya. Ya bisa Bapak Ibu minta ke panitia. Mudah-mudahan dikasih juga. Oh ya silakan. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan dari rekan kita Bapak John ya. Tapi sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya saya akan menjawab. Ini mohon maaf waktu Bapak Ibu istirahat tersita terlalu banyak. Tetapi dinamika kelasnya saya nyatakan Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih selama proses belajar ini. Tetapi untuk mengakhiri ini, desa harusnya kita membantu mereka agar lebih baik ke depan. Adanya temuan di tingkat desa karena tidak adanya pengawasan yang baik dari BPD dan kita semua masyarakat harus membantu desa. Karena siapa yang membangun desa adalah kita semua. Yang terakhir, pembagian tugas di tingkat desa perlu diadakan dengan baik. Karena apa? Semua persoalan larinya ke kepala desa. Karena tanggung jawab program ada di kepala seksi. Ingat. Tetapi kalau kepala desanya one man one show. Itu tugur one man show. Itu dia akan menanggung akibatnya. Tetapi untuk